Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam hal mengusung calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sampai hari ini memang belum selesai siapa sebenarnya yang akan mendampingi Anies Baswedan untuk melaju di Pilpres 2024. Tiga partai ini sering bertemu. Dalam pertemuan itu ya membahas bagaimana Pak Anies Baswedan nanti bisa diusung di 2024 beserta wakilnya. Tetapi pertemuan-pertemuan itu sampai hari ini juga belum membuahkan hasil untuk menentukan siapa calon wakil dari Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kemarin ada pernyataan dari pihak Partai Nasdem kalau Partai Demokrat memaksakan AHY untuk menjadi calon wakilnya Anies Baswedan, ini koalisi bisa bubar. Artinya kalau bubar berarti Pak Anies tidak jadi maju di 2024. Karena kalau kita lihat dari tiga partai ini punya posisi kuat, teman-teman. Jadi kalau tidak ada Partai Demokrat maka dua partai ini juga tidak bisa mengusung calon presiden. Misalkan Nasdem tidak maju, koalisi antara Demokrat dan PKS juga tidak bisa mengusung calon presiden. Maka dari itu, tiga-tiganya ini adalah penting dalam membangun koalisi. Salah satu tidak ada, maka tidak jadi ini mengusung Anies Baswedan. Karena itu memang perlu ada kekompakan dari tiga partai tersebut. Nah, kemarin itu ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Partai Nasdem bahwa kalau Demokrat memaksakan AHY untuk menjadi calon wakilnya Anies Baswedan, maka koalisi ini bubar. Lalu bagaimana tanggapan dari Partai Demokrat, teman-teman, terkait pernyataan dari Partai Nasdem yang mengatakan seperti itu? Coba kita lihat berita, teman-teman, dari Detik News. Partai Demokrat balas Nasdem, kami tak paksa AHY cawapres, kok prediksi koalisi bubar. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut, koalisi perubahan tak akan berjalan jika Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pendamping calon presiden Anies Baswedan. Partai Demokrat heran dengan sikap Nasdem. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkit koalisi perubahan yang diupayakan pihaknya dengan Nasdem dan PKS semata-mata demi perubahan dan perbaikan di 2024. Syahrial menyebut cawapres yang akan mendampingi Anies haruslah mampu ikut mendukung untuk memenangkan pasangan. Bingkainya sudah jelas, semangat untuk saling menguatkan dan memenangkan calon dari koalisi perubahan. Untuk melengkapi upaya tersebut, lantas Demokrat mengusulkan Ketum AHY sebagai cawapres mendampingi Anies. Begitupun dengan PKS, mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, sebagai cawapres pendamping Anies, kata Syahrial saat dikonfirmasi Rabu 11 Januari 2023. Syahrial menegaskan, Demokrat tidak memaksakan AHY, Ketua Umum mereka, menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Syahrial mengaku heran dengan sikap Nasdem yang sampai memprediksi koalisi bubar andai AHY dipaksakan menjadi cawapres Anies. Demokrat tidak dalam posisi memaksakan Ketum AHY, melainkan dalam posisi bersikap atas kian intensifnya pembicaraan pada tim kecil koalisi. Justru dengan pernyataan Pak Ahmad Ali, kita bertanya-tanya, dasarnya apa melarang Demokrat bersikap? Apalagi memprediksi koalisi akan bubar, kata dia. Karena Demokrat tidak memaksakan melainkan bersikap jika koalisi perubahan mau menang pada Pilpres 2024. Maka sebaiknya pasangan yang diusung adalah Anies AHY
ujarnya. Syahrial menyebut usulan duet Anies AHY disampaikan dengan dasar yang kuat. Syahrial mengklaim duet ini diinginkan oleh masyarakat. Sikap Demokrat tentu didasari atas pertimbangan yang jelas dan matang. Ada mekanisme survei, mekanisme keinginan atau mood yang selama ini ditangkap di masyarakat. Juga pertimbangan lainnya yang sangat prinsipil, kata dia. Ahmad Ali sebelumnya menanggapi harapan Demokrat agar AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies Baswedan. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja. Ingin AHY menjadi cawapres Anies, menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Ya, sah-sah saja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah dibicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai Nasdem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur, ujar Ahmad Ali pada Selasa 10 Januari 2023. Lebih lanjut, Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Ini bukan harga mati dan kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Yaitu namanya penguncian kan. Kalau terjadi seperti itu saya pastikan koalisi ini tidak berjalan, kata dia. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan dari Ahmad Ali, pengurus dari Partai Nasdem yang mengatakan jika Demokrat memaksakan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan, ini bisa mungkin koalisi akan bubar. Tetapi hal ini juga ditanggapi oleh pihak Partai Demokrat. Partai Demokrat tidak dalam posisi memaksakan, tetapi Partai Demokrat ini bersikap mengusulkan cawapres ideal untuk mendampingi Anies, yaitu AHY. Dan saya pikir ini sah-sah saja teman-teman, asalkan tidak dalam koridor penguncian seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ali. Kalau mengunci, ini bisa bahaya teman-teman. Koalisi memang tidak akan bisa berjalan karena tiga-tiganya ini punya potensi kuat untuk mengusung calon presiden. Nah, jika salah satu saja ini tidak mengusung, maka ini tidak bisa jalan. Jadi artinya tiga-tiganya punya bargaining yang cukup kuat untuk mengusung calon presiden. Jadi benar apa yang disampaikan Ahmad Ali, kalau terjadi penguncian, kalau tidak AHY, maka ini tidak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, ini malah bisa bubar. Sebaliknya, kalau yang disampaikan oleh pihak Partai Demokrat juga ada benarnya. Jadi Partai Demokrat tidak dalam posisi mengunci atau memaksakan kehendak, tetapi dia punya perhitungan agar koalisi ini berjalan dan bisa memenangkan di Pilpres. Maka pihak Partai Demokrat mengusulkan AHY menjadi cawapresnya Anies. Jadi ini cukup jelas teman-teman. Hanya saja perlu dikoordinasikan antar tiga partai ini bagaimana bisa berjalan, bisa mengusulkan calon sendiri di Pilpres 2024. Apalagi Pilpres nanti pendaftaran di bulan Oktober 2023 ini. Jadi kurang 9 bulan teman-teman. Ini waktu yang saya pikir cukup pendek juga teman. Dalam dunia politik ini bisa dikatakan cukup pendek. Makanya dari sekarang harus dipersiapkan calon presiden dan wakil presiden clear, setelah itu bekerja. Membangun jaringan sampai tingkat bawah. Itu penting dilakukan dalam rangka mensukseskan calon presiden yang diusung di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.